Dengan Riza di sini ketemu lagi di kuliah kita pengantar akuntansi kuliah kedua mengenai konsep dasar akuntansi. Sebelum kita mulai videonya, ada baiknya untuk diklik tombol subscribe-nya dan diklik loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi dari kuliah-kuliah kita selanjutnya. Luca Pacioli, seorang rahib sekaligus ahli matematika dari Orde Fransiskan Italia, adalah orang yang pertama kali melaporkan tentang praktek atau metode tata buku berpasangan atau double entry system. Pada tahun 1494, Luca Pacioli menerbitkan buku berjudul Summa de Arithmetica Geometria Proportioni et Proportionalita, yang di dalamnya terdapat dua bab berjudul De Computis et Scripturis, yang menggambarkan tentang adanya praktek pembukuan berpasangan di Venesia, Italia. Posisi Luca Pacioli sebagai pengajar di berbagai universitas di Perugia, Naples, Pisa, dan Florence membuat temuannya ini cepat diakui dan menyebar di Italia dan sekitarnya. Kedudukan Pacioli yang cukup menonjol di antara para ilmuwan pada zamannya sangat membantu tersebarnya temuannya itu. Di samping itu, pedagang Venesia memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap berkembangnya sistem tata buku berpasangan di Eropa. Akuntansi dan aktivitas perusahaan. Perusahaan berbagai suatu organisasi pencari laba memiliki keharusan untuk berhubungan dengan pihak-pihak lain yang terkait dengan perusahaan tersebut. Hubungan tersebut harus dilanjutkan dalam bentuk komunikasi bisnis sesuai dengan kebutuhan di setiap pihak tersebut. Untuk berkomunikasi dengan semua pihak itulah dibutuhkan suatu bahasa bisnis yang dapat dan mudah dimengerti oleh semua pihak yang terkait, dan bahasa bisnis tersebut adalah akuntansi. Apakah akuntansi itu? Akuntansi adalah suatu sistem informasi yang mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasi peristiwa-peristiwa ekonomi dari suatu organisasi kepada pengguna yang berkepentingan. Definisi akuntansi menurut American Accounting Association atau akuntansi didefinisikan sebagai berikut, yaitu proses mengidentifikasikan, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut. Definisi di atas mengandung dua pengertian sebagai berikut, bahwa akuntansi merupakan proses yang terdiri dari identifikasi, pengukuran, dan pelaporan informasi ekonomi, yaitu kegiatan akuntansi, dan bahwa informasi ekonomi yang dihasilkan oleh akuntansi diharapkan berguna dalam penilaian dan pengambilan keputusan mengenai kesatuan usaha yang bersangkutan, yaitu dalam hal ini adalah kegunaan akuntansi. Definisi akuntansi menurut sudut pemakai jasa akuntansi. Akuntansi adalah suatu disiplin yang menyediakan informasi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan secara efisien dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan tersebut terhadap suatu entitas. Selanjutnya, menurut proses kegiatannya, akuntansi adalah proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan, dan juga penganalisaan data keuangan suatu entitas atau perusahaan. Akuntansi dan pembukuan. Pembukuan adalah aktivitas pencatatan data usaha suatu perusahaan dengan suatu cara tertentu. Akuntansi terutama mementingkan aktivitasnya pada mendesain sistem pencatatan, mempersiapkan laporan keuangan berdasarkan data yang ada, dan menginterpretasikan laporan-laporan tersebut. Kegiatan utama akuntansi. Yang pertama ada pengidentifikasian dan pengukuran data relevan untuk pengambilan keputusan. Yang kedua pemrosesan data dan kemudian pelaporan informasi yang dihasilkan. Dan yang terakhir adalah pengkomunikasian informasi kepada pemakai laporan. Tujuan utama akuntansi yaitu menyediakan informasi ekonomi atau economic information dari suatu kesatuan ekonomi atau economic entity kepada pihak-pihak yang berkepentingan seperti stakeholder, kreditor, investor, pemegang saham, dan lain. Berikut ini adalah gambaran dari tabel kegunaan informasi akuntansi. Dalam hal ini pemakai informasi akuntansi. Untuk akuntansi keuangan ada eksternal perusahaan yaitu pemerintah, pemegang saham, calon investor, supplier, kreditor, dan lain-lain. Sementara internal perusahaan yaitu manajer produksi, manajer keuangan, manajer personalia, karyawan, direktur, dan lain sebagainya.
Berikut ini adalah pengguna internal dari akuntansi, yaitu para manajer yang merencanakan, mengorganisasikan, dan mengelola suatu bisnis. Mereka antara lain manajer pemasaran, supervisor produksi, direktur keuangan, pejabat perusahaan yang ada dalam tingkatan-tingkatan manajemen. Oleh karena itu, seorang manajer harus bisa menjawab apakah jumlah kas cukup untuk membayar tagihan-tagihan, serta mampukah kita memberikan kenaikan gaji bagi para karyawan pada tahun ini, dan berapakah biaya produksi masing-masing produk yang akan diproduksi, serta lina produk apakah yang paling menguntungkan di dalam perusahaan dalam satu periode rentang akuntansi ini. Sedangkan untuk pengguna eksternal, terdapat beberapa jenis pengguna eksternal informasi akuntansi. Yang pertama, investor atau pemilik menggunakan informasi akuntansi guna membuat keputusan untuk membeli, menahan, ataukah menjual sahamnya. Dan bagi kreditor untuk mengevaluasi resiko dari pemberian kredit atau pinjaman yang akan diberikan kepada perusahaan. Nah, dalam hal ini investor dan kreditor harus bisa mengevaluasi dari laporan-laporan akuntansi yang ada. Apakah perusahaan mendapatkan laba yang memuaskan? Bagaimana ukuran dan profitabilitas keuangan jika dibandingkan dengan para pesaingnya? Dan apakah perusahaan bisa melunasi utang-utangnya pada saat jatuh tempo? Berikut ini adalah pengguna informasi keuangan secara keseluruhan. Ada kreditor, pemerintah, calon investor, pemasok, pemilik, pemegang saham, manajer produksi, manajer pemasaran, dan berbagai pihak internal lainnya. Proses akuntansi. Yang pertama, identifikasi, yaitu memilih peristiwa ekonomi. Yang kedua adalah pencatatan, yaitu mencatat, mengklasifikasikan, dan membuat ikhtisar. Yang ketiga, komunikasi, yaitu menyiapkan laporan-laporan akuntansi. Dan yang keempat adalah menganalisis dan menginterpretasikan laporan bagi para pengguna. Berikut ini adalah macam-macam akuntansi. Yang pertama ada akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Akuntansi keuangan adalah sistem akuntansi yang pemakai informasinya adalah pihak eksternal, yaitu organisasi perusahaan seperti kreditor, pemerintah, pemegang saham, investor, dan lain sebagainya yang menjadi stakeholder perusahaan. Yang kedua adalah akuntansi manajemen, adalah sistem akuntansi yang pemakai informasinya adalah pihak internal organisasi perusahaan seperti manajer produksi, manajer keuangan, manajer pemasaran, dan sebagainya yang terdapat dalam tingkatan-tingkatan manajemen. Selanjutnya, akuntansi manajemen berguna sebagai alat bantu dalam pengambilan keputusan-keputusan manajemen. Spesialisasi bidang akuntansi. Yang pertama ada akuntansi biaya, ada akuntansi keuangan, auditing, akuntansi pajak, sistem akuntansi, akuntansi anggaran, akuntansi internasional, akuntansi sektor publik, dan lain sebagainya. Peran akuntansi dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama dalam rumah tangga sangat membantu sekali kegiatan ke dalam rumah tangga. Yang kedua membantu dalam kegiatan masyarakat, warung, rumah makan, dan sebagainya. Dalam organisasi, perusahaan, atau bisnis, akuntansi berguna untuk menyediakan informasi bagi manajer, memberikan informasi kepada stakeholder, dan stakeholders menggunakan informasi untuk mengambil keputusan-keputusan bisnis. Berikut ini adalah profesi akuntansi. Ada beberapa jenis profesi akuntansi. Yang pertama, akuntan perusahaan. Akuntan perusahaan adalah akuntan yang bekerja untuk internal suatu perusahaan dan bertugas menyiapkan informasi keuangan perusahaan di mana mereka bekerja. Yang kedua ada akuntan publik. Akuntan publik adalah akuntan yang memiliki posisi independen dan bekerja untuk berbagai pihak yang membutuhkan jasa mereka dalam menganalisa dan menilai kewajaran laporan keuangan suatu perusahaan. Selanjutnya ada akuntan pemerintah. Akuntan pemerintah adalah akuntan yang bekerja untuk kepentingan pemerintah dan berfungsi mengamankan berbagai kepentingan pemerintah. Yang keempat ada pendidik. Akuntan pendidik yaitu akuntan yang mengabdikan dirinya di dalam suatu institusi tertentu yang bertugas mempersiapkan, membimbing, dan melatih naradidik untuk menjadi akuntan profesional. Prinsip akuntansi berterima umum atau PABU berupa sekumpulan konsep, standar, prosedur, metode, konvensi, kebiasaan, dan praktik yang dipilih atau dianggap berterima secara umum serta dijadikan pedoman umum lingkungan atau negara tertentu. Kalau di Indonesia ada namanya PSAK.
Berikut ini adalah tugas individu yang dikerjakan dengan tulisan tangan, dikasih nama, dikasih nomor induk mahasiswa dan kelas serta mata kuliahnya. Ada 2 pertanyaan di situ, dijawab dan dikumpulkan minggu depan. The motivation: some people dream of success whilst others wake up and work hard at it. By Mark Zuckerberg, founder of Facebook. Sekian kuliah kita pada hari ini, semoga bermanfaat buat kita semua. Keep your spirit to learn more. Please like, share, and comment. Dan jangan lupa untuk diklik tombol subscribe-nya dan diklik loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi dari kuliah-kuliah kita selanjutnya. Terima kasih.